Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wilda Funmath Channel. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi dengan saya Wilda Febrina Wijayanti, guru matematika SMK Negeri 4 Semarang. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari permutasi. Permutasi adalah banyaknya susunan berurutan yang mungkin dibuat dari sekumpulan objek. Kapan dipakainya? Ketika kita diminta menentukan banyaknya cara dan memperhatikan urutannya atau mempertimbangkan urutannya. Contoh, peristiwa yang memakai permutasi, yaitu yang pertama menentukan banyak cara menentukan suatu kejuaraan, juara 1, 2, 3, banyak cara menentukan kandidat struktur organisasi, ketua, wakil, dan sekretaris. Kemudian menentukan banyak caranya posisi duduk yang diperhatikan urutan duduknya. Kemudian banyaknya penyusunan huruf pembentuk suatu kata. Oke, selanjutnya kita bahas tentang definisi dari permutasi. Jenis dari permutasi. Jenis dari permutasi itu secara umum ada 3, yaitu yang pertama permutasi dengan unsur yang berbeda, yang kedua permutasi dengan unsur yang sama, dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Yang pertama kita membahas tentang permutasi dengan unsur yang berbeda, yaitu permutasi yang digunakan saat terdapat unsur yang tersedia itu semua berbeda. Banyak permutasi R dari N unsur yang berbeda dinotasikan dengan NPR atau NRP atau P dalam kurung N, R. Di sini N itu berarti unsur yang tersedia, sedangkan R itu yang akan dicari. Nah, ini rumusnya. NRP sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh permutasi dengan unsur yang berbeda. Dari 8 karyawan yang potensial akan dipilih menempati jabatan kepala, wakil, dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih karyawan tersebut adalah, saya ganti warna pulpen dulu. Kita analisis dulu ya. Di sini kan ada kata kepala, wakil, dan sekretaris. Ini jelas berarti kita memperhatikan urutan, berarti kita menggunakan permutasi. Selanjutnya kita mencari dulu N, unsurnya ada berapa? Ada 8 orang karyawan, berarti kita tulis N-nya 8. Kemudian yang akan kita cari itu ada 3, berarti R-nya ada 3. Lalu kita tulis rumusnya, 8, 3, di permutasi, banyaknya permutasi 3 dari 8 unsur adalah, jadi 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. Jadinya 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita sampingnya berarti sama dengan 8 faktorial itu kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 saja, 5 faktorial karena di bawah ada 5 faktorial. Jadi bisa disederhanakan dengan cara dicoret. Jadi tersisa 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 itu 56 dikali 6. 6, kemudian 36 ya, 6 kali 6 itu 36, kita nyimpen 3, 5 kali 6 itu 30, berarti 336 cara. Sehingga banyak cara untuk memilih karyawan tersebut adalah sebanyak 336 cara. Lalu yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Digunakan saat unsur yang tersedia terdapat ada unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat R1, R2, dan seterusnya. Dinotasikan dengan N, P, R1, R2, dan seterusnya. Kemudian di sini berarti N faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama tadi. Kita masuk ke contohnya. Banyak cara susunan yang berbeda dari huruf pembentuk kata kurikulum adalah, kita tulis dulu. N-nya itu secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian
N dari hurufnya yang pertama itu kan K ya. K-nya di sini ada 1, 2, ada 2. Kemudian huruf U itu ada 1, 2, 3. Kemudian huruf R itu juga ada 2. Huruf I itu cuma ada 1. Kemudian L juga 1, M juga 1. Sebenarnya bisa kita tulis ya, N, I-nya ada 1, N, L-nya juga ada 1, dan N dari M-nya juga ada 1. Nah, ini tadi yang disebut sebagai R1, R2, R3, R4, R5, R6, dan seterusnya. Sekarang kita mencari permutasinya. Berarti permutasi dari N-nya 10 ya tadi, dengan unsur yang sama itu 2, 3, 2, 1, 1, 1. Maaf, indah ya. Harus dulu. Oke. Berarti sama dengan, kita tulis dulu, 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. Lalu kita jabarkan jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial ada ya, jadi sampai 3 aja. Sini ada 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial ini kan 1 semua. 1 kali 1 kali 1. Di sini berarti 3 faktorial bisa menyoret yang 3 faktorial. Kemudian 2 ini kan berarti 2 kali 1 ya. Ini bisa nyoret ini jadi 4. Ini bisa nyoret ini jadi 2. Oke. Jadi kita punya 10 kali 9 kali 2 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti kita punya 10 kali 9, 2 kali 5 juga 10, kali 7 kali 6, 42, kali 4. Oke, kita punya 90, punya 420 kali 4. Jadi kita punya 360 dikali 4, 20. Oke, kita hitung ya. 36 kali 4, 2. Ini 12, ini 1, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 4 kali 6, 4, 24 ya. Nyimpan 2. Kemudian 3 kali 4 itu 12, 12 tambah 2, berarti 144. 144. Kemudian kita jumlahkan jadinya 2, 1, 5, 1. Jadi banyak caranya adalah 1, 5, 1, 2, nolnya ada 2. Berarti sebanyak 151.200 cara untuk menyusun huruf yang berbeda dari kurikulum. Kemudian yang berikutnya yaitu permutasi siklis. Digunakan saat unsurnya berbeda, itu secara melingkar atau berkeliling terhadap suatu daerah tertutup. Banyaknya permutasi R dari N unsur yang dinotasikan dengan N P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini contoh permutasi siklis. Keluarga Pak Rohman terdiri dari Pak Rohman, istrinya, dan 3 anaknya. Jika saat makan malam di sebuah restoran, mereka duduk mengelilingi sebuah meja. Berapa banyak cara mereka bisa duduk jika A. Boleh duduk sesukanya, B. Pak Rohman dan istrinya duduk selalu berdekatan. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama dari boleh duduk sesukanya. Di sini berarti ada Pak Rohman, istrinya, dan 3 anaknya. Berarti ada 5. Sehingga nanti kan kalau duduk melingkar tuh gini. Ya, lingkaran kecil itu adalah orang-orangnya ya. Ini berarti jadinya 5 dikurangi 1 faktorial. Berarti 4 faktorial. Itu artinya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 itu 12, kali 2, 24 cara. Terus yang terakhir, yaitu di sini Pak Rohman dan istrinya duduk selalu berdekatan.
Di sini berarti ada 2 orang yang harus berdekatan. Jadi kalau dibuat gambar ini mejanya, ini misalnya Pak Roman. Ini misalnya Pak Roman. Misalkan ini Pak Rohman dan istrinya ya. Roman, istrinya, dan 3 anaknya. Pak Roman dan istrinya itu dianggap menjadi satu kesatuan. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, dan 4. Sehingga 4 dikurangi 1 faktorial. 4 faktorial ya. Berarti kemudian sebenarnya dikali lagi. Dikali dengan si Pak Roman dan Bu Rohman ini kan duduknya bisa bertukaran. Sama aja berarti dikali dengan 2 faktorial. Jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, kali 2 berarti 12. Ada 12 cara seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kalau permutasi tadi adalah banyaknya suatu pilihan dari unsur-unsur tanpa dengan memperhatikan urutan. Mohon maaf, ini bukan permutasi, tapi ini kombinasi ya. Kombinasi. Kalau permutasi tadi memperhatikan susunan urutannya, sedangkan kalau kombinasi tidak memperhatikan susunan urutannya. Jadi berikutnya, banyaknya kombinasi K dari N unsur yang membuat dinotasikan dengan NCK atau NCK atau CNK. Rumusnya seperti ini, CNK adalah N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikali K faktorial. Kita langsung masuk ke contohnya. Mohon maaf, ini contoh dari kombinasi ya. Seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam. Dengan berapa cara peternak tersebut dapat memilih ayam? Di sini berarti N-nya ada 6 dan K-nya ada 3. Sehingga kombinasinya adalah kombinasi 3 dari 6 unsur. Di sini berarti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 kurangi 3 faktorial. Berarti kita punya 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita jabarkan. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini bisa dicoret. Berarti kita punya 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, berarti bisa menghabisi yang ini. Jadi kita tinggal tersisa 5 kali 4 dibagi 1, berarti 20 dibagi 1. Berarti sebanyak 20 cara. Seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton konten dari Wilda Van My Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.